Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiritanaya Bian Putri Atmaja. Dan saya Maritza Pramudita Apsari. Kami dari SMA Muhammadiyah 2 Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Diskusi, barengan lagi sama Naya Atmaja di Canda Cerita Anak Muhammadiyah. Sebagai seorang pelajar, udah pasti ya kita harus giat belajar. Tapi di samping itu, kita juga bisa loh untuk terus mengembangkan bakat atau kemampuan yang kita miliki. Nggak cuma di akademis aja, tapi juga bisa dengan berorganisasi. Nah, hari ini kita bakalan diskusi banyak hal sama satu sosok anak muda yang di usianya masih sangat belia, namun sudah punya jiwa kepemimpinan yang sangat luar biasa. Langsung aja yuk kita ngobrol-ngobrol bareng sama Ketua PRIPM SMA Muhammadiyah 2 Surabaya, Maritza Pramudita Apsari. Halo Maritza. Halo Naya. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Naya, ya. kabarnya? Alhamdulillah kabarku juga baik. Alhamdulillah. Oh ya. BTW, kamu udah berapa lama nih menjabat sebagai Ketua PRIPM SMA Muhammadiyah 2 Surabaya? Alhamdulillah, aku menjabat sebagai Ketua PRIPM SMA Muhammadiyah 2 Surabaya di periode 2020-2021. Berarti udah mau jalan 1 tahun ya? Yap, udah mau jalan 1 tahun. Awal mulanya nih, kamu tertarik untuk join ke IPM itu gimana sih? Oke, awal aku tertarik join ke IPM itu sebenarnya karena pada saat SMP aku tuh sudah terjun ke dunia organisasi. Dimana di SMP itu kita ada OSIS ya. Lalu di OSIS ini aku udah berjalan 2 periode. Lalu ketika masuk di SMA, aku ingin melanjutkan lagi nih pengalamanku dalam berorganisasi. Jadi aku ikut ke IPM seperti itu. Oke, berarti ingin melanjutkan di organisasi gitulah ya? Iya, bener banget. Terus kemarin nih, kamu kan terpilih menjadi Ketua PRIPM SMA Muhammadiyah 2 Surabaya. Itu kamu berhasil unggul dari berapa kandidat? Alhamdulillah, aku berhasil unggul yang pertama itu dari 9 kandidat calon formatur. Oh, 9 tuh masih calon ya? Masih calon. Masih Jadi calon. Terus? pada saat pemira atau pemilihan raya, 9 kandidat calon formatur ini akan dipilih lagi menjadi 7. Oke, berarti dari 9 jadi 7 nih? Iya. Jadi 7 ini dinamakan kandidat formatur. Oke. Nah, lalu 7 kandidat formatur ini akan dipilih lagi dengan cara bermusyawarah di musyawarah ranting, dipilih menjadi 3 kandidat, yakni diantaranya ada ketua umum, bendahara umum, dan sekretaris umum. Oke, bentar, aku notice satu nih. Kalau setauku ya, Sobat Diskusi, kalau misalkan di organisasi lain nih, biasanya misalkan nih dari 9 kandidat, dan nanti itu nilainya paling tinggi nih pemilihannya, itu langsung jadi ketua. Tapi kalau untuk di IPM sendiri tuh ternyata dari 9 itu nanti jadi 7, ntar baru dimusyawarakan lagi gitu ya? Iya, bener banget. Jadi kalau seumpama di OSIS ini kayak hasil voting tertinggi dia kan langsung jadi ketua OSIS gitu ya. Sedangkan kalau di IPM itu enggak. Jadi pemilik hasil voting tertinggi itu belum tentu dia akan menjadi seorang ketua umum kayak gitu. Oke, gitu ya. Nah, kamu nih sebagai sosok ketua perempuan, pasti dong kayak kamu harus pulang malam stay di sekolah buat persiapan acara untuk besoknya. Itu gimana sih cara kamu untuk izin ke orang tua kayak, "Ma, Pak, aku izin dulu ya mau pulang malam nih di sekolah soalnya mau persiapan acara untuk besok." Itu gimana cara kamu izin dan akhirnya diizinkan itu? Oke, kalau itu sendiri pada saat sebelum aku menjabat jadi ketua umum, kan aku sudah ikut di IPM nih di SMA Muhammadiyah 2 Surabaya. Lalu orang tuaku itu tipe orang tua yang tidak memperbolehkan anak perempuannya keluar sampai malam. Oke, terus gimana nih? Lalu pada saat aku terpilih menjadi formatur, itu aku diskusi ini sama orang tuaku. Kayak, "Mama, Papa, kalau seumpama ini nanti Ica menjadi seorang ketua umum, itu gimana? Soalnya kan pasti bakalan pulang malam untuk ngawasin teman-teman yang lagi nyiapin acara kayak gitu." Lalu dari orang tuaku sendiri itu berpesan atas 2 hal. Yang pertama, orang tuaku itu cuma berharap dengan aku menjadi seorang ketua umum itu nilaiku tidak akan turun. Jadi masih tetap stabil ya, atau paling enggak harus naik lah. Lalu yang kedua yakni bisa menjaga kepercayaan dari orang tuaku kayak gitu. Oke, sama mungkin kalau pas izin itu ngomongnya baik-baik Ya, gitu ya. benar banget. Oh ya, aku sempet pernah denger nih ya, di IPM itu ada yang namanya paradigma 3T ya kalau nggak salah. Oh itu iya, apa benar sih 3T? banget. Jadi di IPM sendiri paradigma 3T ini terdiri atas tertib beribadah, tertib belajar, dan tertib berorganisasi. Oke, 3T itu ya, itu beribadah berarti kan tidak lupa untuk
menjalankan kewajiban iya. sebagai seorang muslim. Lalu yang tertib belajar ini tidak melupakan hakikat kita sebagai seorang pelajar, yakni belajar. Karena banyak sekali terjadi teman-teman para pelajar yang terjun ke organisasi ini malah melupakan kewajibannya sebagai seorang pelajar, yakni belajar. Dimana banyak sekali juga kondisi teman-teman yang sudah terlalu fokus ini malah nilainya yang anjlok, nilai-nilai sekolahnya. Jadi di IPM itu sudah diatur bahwa belajar sama organisasi itu harus balance kayak gitu. Terus yang ketiga tadi tertib berorganisasi. Ya. Oke, tertib berorganisasi sendiri itu tidak melupakan tanggung jawabnya sebagai seorang kader IPM kayak gitu Naya. Oke, paham nih sekarang aku 3T. Nah, kamu nih di IPM pasti kan ya adalah ya 1-2 anak tuh yang kayak kalau dihubungin tuh susah. Lagi, ketawanya aja kayak ada penuh makna nih. Kayaknya anggota-anggota aku di rumah kayak aduh tolong ya Marisa jangan sebut nama aku gitu. Itu cara kamu untuk mengatasi anggota-anggota yang susah untuk dicari itu gimana? Oke, kalau dari aku sendiri sih aku akan melakukan pendekatan secara personal dulu dengan teman-teman yang pasif ini. Kayak ditanyain, kamu kenapa sih kok jadi pasif? Apa kamu ada kendala atau memang kamu sedang membutuhkan waktu seperti itu? Lalu kalau memang dia bilang kayak membutuhkan sebuah waktu, ya udah kita tinggalkan teman-teman yang pasif ini dan kita lebih fokuskan kepada teman-teman yang aktif. Akan tetapi walaupun kita tinggalkan teman-teman yang pasif ini, itu tidak semata-mata kayak langsung kita tinggalin. Jadi tetap masih kita ajak-ajak terus. Tidak meninggalkan gitu ya, tapi memberikan ruang sebenarnya. Ya kayak gitu. Biar ya kita tetap aja gitu ya, kamu tetap aja gitu. Oke. Nah, menurut kamu sendiri nih ya Mariza, sifat-sifat apa aja sih yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Kalau menurutku ya Naya ya, sifat yang harus dimiliki seorang pemimpin itu ada 4 sih ya, yang paling utama. Yang pertama ini ada jujur, yang kedua ada amanah, yang ketiga ada bertanggung jawab, dan yang terakhir adalah bersikap adil kayak gitu. Dari sifat yang udah kamu sebutin tadi, ada berapa poin nih yang kamu rasa oh ini tuh sudah ada dalam diri aku? Jawab yang jujur lah ya. Insya Allah. Sifat ini sudah ada di aku. Alhamdulillah. Karena pada hakikatnya tuh 4 sifat ini tuh harus ada di setiap pemimpin. Karena gimana pun pemimpin itu kan akan menjadi seorang panutan, dimana yang akan dicontoh oleh bawahannya seperti itu. Jadi kita harus mencontohkan sesuatu yang baik. Ya kita juga sebagai remaja masih terus berkembang lah ya. Semakin bertambahnya usia, semakin dewasanya kita, semuanya sifat baik yang emang sudah ada dalam diri kita tetap ada, dan sifat-sifat baik lainnya tuh ada gitu ya, insya Allah. Makasih banget ya Marisa udah mau datang. Ketua loh ya, jatuhnya tuh padat gitu. Thank you banget lah ya mau menyempatkan waktu itu datang ke sini. Sukses terus buat Marisa. Sukses juga buat Naya. Amin. Nah sobat diskusi, itu tadi episode Canda Cerita Anak Muhammadiyah kali ini. Sebelum aku tutup, aku punya satu quotes yang sangat relate banget sama episode kali ini. Quotesnya itu, siapapun bisa jadi apapun. Kalau Mariza bisa jadi sosok ketua yang sangat menginspirasi kita, maka kita juga bisa menjadi apapun yang kita mau selama kita punya tekad dan juga niat. Kalau gitu, aku Naya Atmaja pamit undur diri dulu. Sampai ketemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.